Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah subuh Masjid Nur Syahadah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Pagi hari ini Allah perkenankan kita hadir ke masjid dalam kondisi sehat, iman Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan tetap dilimpahkan kepada uswatun kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, pagi hari ini kajian Ahad pagi kita akan lanjutkan materi bersama Ustadz Agus Tardian, masih terkait parenting ya, bagaimana mendidik, prinsip mendidik anak dalam Islam. Melanjutkan materi yang sudah disampaikan di dua pertemuan sebelumnya, insyaallah. Mari kita niati thalabul ilmi, niat ikhlas, mudah-mudahan ini menjadi tambahan amaliyah kita. Kita berharap kepada Allah ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak di yaumul akhir. Demikian sebagai pengantar, seperti biasa insyaallah sampai menjelang waktu suruk gitu, kita akan ikuti kajian ini. Demikian waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azimil ihsan, wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadhan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidi gharil muhajjalin wa qaidil mujahidin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk tidak bosan-bosannya memperbanyak syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas semua limpahan karunia dan nikmatnya berupa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan, kita ditolong sampai kita bisa hadir di majelis ini semata-mata adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada upaya, bahkan kekuatan, melainkan semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat muadzin menyeru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawaban kita la haula wala quwwata illa billah. Kita diberikan kemampuan datang ke masjid, dimudahkan untuk datang ke masjid, bukan semata-mata karena kita tahu keutamaannya, bukan semata-mata karena kita sehat, bukan semata-mata karena kita punya waktu luang. Akan tetapi yang harus kita yakini itu adalah semata-mata pertolongan Allah. Karena banyak orang yang kuat, banyak orang yang sehat, banyak orang yang Allah berikan waktu luang, ya. Akan tetapi berapa banyak yang tidak mampu kuat menuju masjid. Bahkan kadang-kadang menuju masjid
lebih berat ya daripada mendaki gunung. Menuju masjid ini lebih berat daripada seseorang berjalan jogging ya. Mungkin mengelilingi gor 100 putaran. Walaupun hanya beberapa langkah menuju masjid ini, Masya Allah, itu menunjukkan bahwasannya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu kita syukuri di antara pertolongan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara hamba-hambanya untuk melakukan amal soleh. Perkara amal soleh itu adalah pilihan, ya. Amal soleh itu adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat di dalam ketaatan, itulah nikmat yang senantiasa perlu kita syukuri. Karena sejatinya nikmat itu ada dua bentuk. Para ulama membagi, ada nikmat yang bersifat umum. Ada nikmat yang berkan makhluk melata pun mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki namanya. Ya, siapapun dapat. Karena ini sifatnya umum, maka tidak ada keistimewaan. Walaupun orang yang sama sekali jarang menginjakan kakinya ke masjid, ya, jarang melakukan sholat berjamaah di masjid, ya, akan tetapi ketika rizkinya lancar, ya, Allah berikan semuanya, ya, karena itu adalah bersifat umum. Bersifat umum itu tidak istimewa. Akan tetapi ada nikmat yang sifatnya khusus, ya. Inilah nikmat istimewa. Ketika nikmat umum itu, ya, semua mendapatkan, akan tetapi nikmat khusus ini Allah hanya memilih di antara hamba-hambanya. Ya. Nikmat apa? Adalah nikmat dengan tegaknya agama seseorang. Nikmat yang menjadikan kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang menjadikan kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah nikmat yang khusus. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita mensyukuri ketika Allah memberikan kepada kita anugerah, kesempatan dimudahkan untuk melakukan ketaatan, itulah sejatinya nikmat terbesar. Itulah nikmat yang Allah khususkan, yang Allah pilih di antara hamba-hambanya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di pagi ini setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat-nikmat yang lain. Karena di antara tanda diterimanya satu amalan, maka akan melahirkan amalan yang lain. Min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan satu kebaikan, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan kebalikannya, wa min jazais sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari satu keburukan, balasan dari satu dosa pasti akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa beramal dengan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita materi-materi yang mudah-mudahan menjadi tambahan, ya. Karena kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi zidni ilma. Itulah yang senantiasa diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah tidak meminta tambahan harta. Rasulullah tidak meminta tambahan materi. Tetapi yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta adalah ditambahkannya ilmu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu, khususnya ilmu tentang bagaimana kita menjadi orang tua. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana pertemuan-pertemuan yang lalu
kita harus memahami bahwasanya ketika berbicara tentang parenting, ya, itu adalah sejatinya proses bagaimana menjadi orang tua yang patut diteladani oleh anak-anak kita. Ya, proses menjadi orang tua yang patut diteladani oleh cucu-cucu kita. Ya, adalah proses memantaskan diri kita menjadi orang tua yang layak dan patut dicintai oleh keturunan kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara bagi kita melainkan adalah kita meneladani sosok panutan, ya, seorang guru, seorang muallim yang hebat, seorang muallim yang agung. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Al-Qur'an memberikan kepada kita ajaran, prinsip-prinsip di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Karena sejatinya kita adalah anak bagi orang tua kita dan kita adalah orang tua bagi anak-anak kita. Maka dua posisi ini kita harus bisa menempatkan secara adil. Selamanya kita adalah anak bagi orang tua kita, ya, dan kita adalah orang tua bagi anak-anak kita. Di sini ada hubungan, ya, yang saling menguatkan. Ada hubungan yang saling memberikan hubungan yang sangat kuat, ya. Ketika hubungan kita dengan orang tua kita baik, ya, kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, ya, maka sunnatullah, ya, anak-anak kita pun akan mencontoh kita bagaimana kita bersikap dengan orang tua kita. Anak-anak kita akan meneladani apa yang kita lakukan sesuai apa yang kita lakukan dengan orang tua kita. Kalau kita sebagai anak, ya, berusaha untuk berbakti kepada orang tua dan itu ditampilkan di depan anak-anak kita, anak-anak kita melihat bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, maka pasti anak-anak kita ini akan melihat dan mencontoh bagaimana sikap kita dengan orang tua kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam satu riwayat disebutkan, barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada bapak-bapak kalian, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, tabarrukum abna'ukum. Maka pasti anak-anak kalian pun akan berbuat baik kepada kalian. Ada sebuah kisah yang ditulis, ya, di dalam, saya agak lupa nama kitabnya, ya. Ini tentang bakti seseorang, ya. Dikisahkan seorang ulama tabi'in, ya, dia ingin mencari orang yang paling buruk terhadap orang tuanya, ya. Dia mencari di suatu tempat, minta ditunjukkan mana orang yang paling buruk dengan orang tuanya, ya. Singkat cerita, datanglah kepada suatu tempat dan ditunjukkan ada seseorang yang terkenal di kampung itu, orang yang paling buruk dengan orang tuanya, orang yang paling jahat dengan siapa? Dengan orang tuanya. Ya, ada seorang tua renta yang dikalungkan di lehernya sebuah tali, ya. Dan tali tersebut membawa sebuah ember yang di dalamnya ada air, digusur dengan lehernya. Bisa dibayangkan, ada seorang tua renta, ya, lalu di lehernya dikalungkan tali, dengan tali tersebut dia membawa air. Dan ada seorang anak yang muda, ya, anak muda tersebut dia yang menyuruh orang tua tersebut untuk membawa air, ya. Pemandangan yang sangat, ya, miris. Akhirnya ulama tersebut berkata, siapa yang
siapa yang engkau tali tersebut? Siapa yang engkau ikat lehernya? Apa kata orang tersebut? Pemuda tersebut berkata, itu adalah bapakku. Itu siapa? Adalah bapaknya. Maka orang tersebut mengatakan, waihak, celakalah engkau. Ya, bagaimana engkau memperlakukan orang tuamu seperti ini? Ada seorang anak yang memperlakukan orang tuanya seperti apa, Pak? Seperti hewan. Diikat lehernya, lalu kemudian dipaksa untuk membawa air. Bisa dibayangkan, ya. Siapapun akan mengatakan itu adalah anak durhaka. Ya. Lalu apa jawaban dari anak tersebut? Dia mengatakan, karena dahulu bapakku memperlakukan ayahnya seperti itu. Ya. Dia berkata, karena dahulu bapakku memperlakukan ayahnya seperti itu. Dia memperlakukan kakeknya seperti itu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara hari ini ingin memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, memiliki anak-anak yang berbakti kepada orang tua, maka pastikan posisi kita sebagai anak, bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua kita. Dan tidak ada ketaatan, ya, seorang anak, ya, setelah dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan adalah ketaatan kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadikan posisi kita, ya, di antara tema-tema parenting ini, ya, bukan hanya membahas tentang bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, bagaimana anak-anak yang berbakti, bagaimana anak-anak yang hebat, tapi pastikan sudahkah kita ini menjadi anak bagi kedua orang tua kita, lalu kita menjadikan mereka orang tua yang hebat. Menjadikan orang tua adalah orang tua yang kita berbakti kepadanya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang parenting ini, ya, ada satu bab yang menjadi bab penting bagi kita, adalah bab tentang birrul walidain, bakti kepada orang tua, ya. Maka ketika kita sudah berusaha memaksimalkan usaha kita, bakti kita kepada orang tua kita, ya, maka baru kita berbicara bagaimana kita menjadi orang tua yang layak dan pantas bagi anak-anak dan keturunan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh Abdul Fattah Ghuddah. Ini berbicara tentang bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok seorang guru yang patut, ya, dan seharusnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panduan, ya, di dalam menjalankan posisi kita sebagai orang tua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita akan dapati ketika berbicara Rasulullah seorang guru, Rasulullah seorang muallim, seorang pendidik, maka kita dapati itu semua dari para peserta didik, hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang guru yang agung, seorang orang tua yang hebat, itu kita dapati dari para murid-muridnya, dari para sahabatnya. Muawiyah bin Hakam dia berkata, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Belum pernah aku melihat sebelum dan sesudah, ya, orang yang lebih baik pengajarannya selain beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini komentar dari sahabat-sahabat Nabi. Aku belum pernah melihat, ya, orang sebelum dan sesudah beliau, ya, orang yang paling baik pengajarannya.
Di riwayat yang lain, di dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Fama ra'aitu mu'alliman qad arfaqu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku belum pernah melihat seorang pendidik, seorang guru yang lebih santun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara ya, Nabi sebagai seorang guru, Nabi sebagai seorang pendidik, ya, Nabi sebagai seorang ayah, bahkan Nabi seorang kakek, ya, terkumpul pada beliau adalah qudwah hasanah, contoh yang baik. Maka kita dapati di dalam Al-Quran nas-nas yang mengatakan, yang menyebutkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah seorang guru, seorang pendidik. Di antaranya surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula." Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada kaum yang buta huruf, ummiyin, rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka, yatlu alaihim ayatih, Rasul tersebut membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya di antara tugas Rasul As-Sunnah. Posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendidik kita, ya, mengajarkan kepada kita. Di mana tugas utama, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah menjadikan umat manusia mereka beriman dan beribadah dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak nas yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai muallim, ya. Bahkan kita dapati di dalam As-Sunnah, di dalam beberapa hadis, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah guru, adalah seorang pendamping, ya, adalah seorang pembimbing yang arif, yang bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengutusku sebagai orang yang kaku, ya, mu'annit. Rasulullah itu diutus bukan sebagai orang yang kaku, ya, wala muta'annitan, ya, atau orang yang keras, walakin ba'asani mu'allima, akan tetapi beliau mengutusku sebagai seorang pendidik, muyassira, ya, adalah pendidik yang mempermudah. Ini diantara dalil yang menyebutkan metode Nabi ini sudah jelas, ya. Di dalam menyampaikan pendidikannya, pengajarannya, Nabi itu adalah bukan orang yang kaku, bukan orang yang keras, tetapi Nabi diutus sebagai seorang muallim muyassir, ya, seorang pendidik yang mempermudah. Nanti kita akan dapati, ya, dari hadis-hadis tentang bagaimana metode Nabi di dalam mendidik. Hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujarihi fadakhala al-masjid fa idza huwa bihalqatain ihdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah al-ukhra wa yata'allamun wa yu'allimun. Dari sahabat Abdullah bin Amr,
dia berkata, suatu hari Nabi SAW keluar mendatangi kami. Ya. Fadakhalal masjid. Maka Rasulullah SAW memasuki masjid, fa idza huwa bihalqatain. Di masjid pada waktu itu ada dua halaqah. Ada dua kumpulan. Ya. Ada dua kumpulan. Ihdahuma yaqra'unal Qur'an wa yad'unallaha wal ukhra yata'allamun wa yu'allimun. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereka sedang membaca Al-Qur'an. Wa yad'un Allah, dan mereka berdoa kepada Allah. Jadi satu halaqah itu tidak ada aktivitas pembelajaran, hanya mereka berkumpul membaca Al-Qur'an. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah. Satu halaqah lagi di antara para sahabat itu ada mereka yang belajar, yata'allamun, ya, wa yu'allimun, ada yang mengajar, ada yang belajar. Ada sebagian sahabat itu yang mengajarkan hal-hal apa yang disampaikan oleh Nabi. Ada sebagian yang mendengarkan, ya, kepada guru yang menyampaikan di antara para sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullun ala khair. Maka ketika Nabi menjumpai mereka, komentar Nabi, kullun ala khair, semuanya dalam keadaan, ya, baik. Semuanya bagus. Antara kedua kelompok halaqah sahabat tersebut, yang satu ya bagus, yang satu juga bagus. Akan tetapi perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haula yaqra'unal Qur'an wa yad'unallaha fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a man'ahum. Ya. Bagi kelompok yang pertama, mereka yang baca Al-Qur'an, yang berdoa kepada Allah, komentar Nabi, kalau Allah berkehendak maka Allah akan menerima amal-amal mereka. Ya, artinya ketika dilakukan ikhlas, mengharap pahala dari Allah, ya, maka Allah akan memberikan pahala. Atau sebaliknya, Allah pun akan menolak amalan-amalan tersebut, tergantung dari apa yang mereka niatkan. Wa haula'i yata'allamun, dan Rasulullah kemudian berkomentar kepada orang-orang yang sedang melakukan aktivitas belajar. Ada yang menyampaikan ilmu, ada yang mendengarkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa haula'i yata'allamun wa innama bu'istu mu'alliman. Ya, sementara mereka yang sedang belajar, yang sedang mengajar, lalu Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya aku diutus sebagai seorang muallim. Fajalasa ma'hum. Kemudian Rasulullah bergabung dengan siapa? Dengan orang-orang yang sedang belajar dan di sana ada mengajar. Ini berarti dari segi keutamaan, ya, bentuk, ya, halaqah yang ada di masjid, ya, yang kemudian Nabi bergabung di dalamnya, ada aktivitas belajar mengajar, ngaji, gitu ya. Maka ini diantara keutamaan belajar, keutamaan mengajar ini, masya Allah. Ya, ini diantara hadis dalil yang menyebutkan Rasulullah ini seorang muallim, seorang pendidik, seorang guru. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendidik dan mengajarkan kepada para sahabatnya? Maka kita bisa lihat di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengutus Abi Musa, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi qala basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Nabi mengutus para sahabatnya dalam satu perkara, maka pesan yang disampaikan Nabi, ya, baik kepada para sahabat yang akan mengajar, menyampaikan Islam, menyebarkan Islam, pesan Nabi yang pertama, basyiru wala tunaffiru, berilah kabar gembira, janganlah membuat orang lain lari. Itu prinsip, ya, di dalam mengajar itu,
ya. Jadikan siapapun peserta didik anak-anak kita, ketika kita ajari, jadikanlah mereka itu senang, gembira. Jangan dibuat susah, dibuat takut, ya. Contoh ngajar ngaji, ya, gurunya bawa penggaris umpama nggak bisa dipukul, ya. Ini bukan konsep Nabi. Atau kita ngajari anak di rumah, biasanya lebih cenderung bagaimana pengajaran kita terhadap anak sendiri, biasanya lebih kejam, ya. Gak bisa cewer, gak bisa pukul. Itu bukan konsep Nabi. Pesan Nabi itu basyiru wala tunafiru, ya. Ngajar itu buat anak senang dulu. Mau ngajari anak suka datang ke masjid, maka jadikan aktivitas datang ke masjid sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Mau ngajari anak bagaimana dia mencintai sholat, jadikan sholat itu sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Jangan dengan dalih, ya, ini yang penting anak kan harus bisa sholat, ya, penting mau ke masjid. Bagaimana caranya? Kadang-kadang dijewer, ditarik, ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melihat bagaimana konsep Nabi. Wa yassiru wa la tu'assiru, dan permudah, jangan engkau persulit. Ini konsep Nabi. Ada kita kenal dengan istilah learning fun learning, pembelajaran yang menyenangkan. Nabi itu konsepnya sejak dulu. Siapapun anak-anak yang belajar kepada Nabi, dari usia yang masih belia anak-anak sampai orang tua, ketika sudah berhalaqah dengan Nabi, ya, digambarkan, ya, mereka itu tidak ada yang menggerakkan kepalanya, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada seekor burung yang sedang bertengger. Bagaimana khidmatnya kepada Nabi. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pengajarannya. Bahkan seorang imam, seorang ulama menyebutkan tentang bukti sejarah kesempurnaan Nabi dalam mendidik. Beliau mengatakan, seandainya Rasulullah itu tidak memiliki mukjizat, kecuali hanya para sahabat-sahabatnya, kecuali hanya para murid-muridnya, maka niscaya itu sudah cukup untuk menetapkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya jemaah? Seandainya Nabi itu tidak memiliki mukjizat, dan mukjizatnya kecuali adalah para sahabatnya, para murid-muridnya, maka itu sudah cukup untuk menetapkan kenabian Nabi. Karena kita belajar, ya, kita akan melihat bagaimana hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang hebat, melahirkan generasi yang hebat. Tidak ada sahabat Nabi yang tidak menjadi orang, ya. Tidak ada sahabat Nabi, ya, yang mereka bukan menjadi orang-orang pilihan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kehebatan, ya, dari sosok yang mulia, yang agung, yang patut menjadi contoh, ya, panduan kita di dalam mendidik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ke metode Nabi di dalam pengajaran dan pendidikannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita, ya, tentang ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, inilah doa Nabi. Rasulullah berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Kebutuhan kita terhadap ilmu ini seperti kebutuhan kita terhadap makanan, bahkan melebihi. Ya, seperti ikan tidak akan bisa hidup di mana? Kecuali di air, ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuhnya kita terhadap ilmu apapun, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebutuhan pokok kita. Ya, termasuk kebutuhan kita sebagai orang tua bagaimana mendidik. Kita berlindung kepada Allah
ya, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan berlindung dari doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadi bekal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai yang pertama bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan metode di dalam mendidik, ya. Cara mendidik itu seperti apa? Yang pertama, tidak ada metode yang paling utama, ya. Tidak ada metode yang paling, ya, sempurna di dalam memberikan pendidikan kepada siapapun, ya. Apalagi kepada anak-anak kita semuanya, melainkan metode yang utama, bahkan ini menjadi metode, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keteladanan dengan perilaku yang baik dan akhlak yang baik. Jadi kalau ditanya apa metode yang paling mujarab, yang paling ampuh, maka jawabannya adalah metode keteladanan. Ya. Kalau ditanya bagaimana agar kita menjadi orang tua yang patut, bagaimana menjadi orang tua yang sukses, maka jawaban yang pertama, jadilah orang tua teladan. Jadilah orang tua yang dicontoh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan mendapatkan salah satu contoh bagaimana keteladanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Muslim dan riwayat Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdillah, ini tentang keteladanan Nabi, ya. Bagaimana Nabi memberikan contoh. Dari sahabat Jabir bin Abdillah, dia berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidina hadza wa fi yadihi urjunu ibni Tab fara'a fi qibalatil masjid nukhamatan fahakkaha bil urjun thumma aqbala alaina faqala ayyukum yuhibbu ayyuridallahu an qala fa khasha'na thumma qala ayyukum yuhibbu ayyuridallahu an qala fa khasha'na thumma qala ayyukum yuhibbu ayyuridallahu an qulna la ayyuna ya Rasulullah qala fa inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yasbuq wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al-yusra fa in ajilat bihi badiratun falyaqul bi thawbihi hakadha thumma tawa thawbahu ba'dahu ala bad wa fi riwayatin wadu'a thawbahu ala fihi thumma dallakahu faqala aruni ghairak faqama fatan minal hayy yashtaddu ila ahli fajai bi khuluqin fi rahatihi fa akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'alahu ala ra'sil urjun thumma latakha bihi ala atharin nakhamah faqala Jabir famin hunaka ja'altumul khaluqa fi masajidikum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis ini disebutkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di masjid sementara beliau memegang tundun kurma. Ya. Jadi Rasulullah datang ke masjid membawa memegang tandan kurma yang sudah kering, ya. Dinamakan jenis Ibnu Tab. Jenis kurma yang dinamakan oleh orang-orang pada waktu itu, ya, kurmanya Abu Tab, ya, kurma yang dimiliki oleh Abu Tab. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam masjid melihat di arah kiblat itu ada nukhamah, ada dahak. Ada seseorang yang membuang dahak itu di mana? Ya, di tempat imam. Beliau pun menggosoknya dengan tandan kurma tersebut. Ya, bisa dibayangkan. Nabi ketika masuk ke dalam masjid, dia mendapati ada dahak yang dibuang, ya, di tempat di arah kiblat.
Maka Nabi SAW beliau tidak memerintahkan sahabatnya untuk membersihkan. Kalaupun Nabi SAW meminta sahabat, pasti semuanya akan berlomba-lomba untuk membersihkan ya kotoran tersebut, dahak tersebut. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, ya, Rasulullah memberikan pengajaran kepada siapa? Para sahabatnya. Beliau Nabi SAW menghadap ke arah kami seraya bersabda, siapakah di antara kalian yang menginginkan Allah berpaling darinya? Rasulullah menyebutkan 3 kali, siapa di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya? Maka para sahabat berkata, tidak ada wahai Rasul, tidak ada satupun dari kami yang ingin Allah berpaling dari kami. Maka Nabi SAW ya bersabda, salah seorang di antara kalian jika berdiri di dalam solatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di hadapannya. Oleh karena itu janganlah kalian meludah ke arah depan ya atau ke arah kanan, tapi hendaklah dia meludah ke arah kiri atau di bawah kaki kirinya. Ya. Lalu disebutkan jika tidak bisa menguasai dirinya, hendaklah dia melakukan dengan bajunya seperti ini. Rasulullah mencontohkan. Ya. Kemudian beliau melipat bajunya satu sama lain. Dalam riwayat Abu Daud, beliau meletakkan baju beliau pada mulut beliau kemudian menggosoknya. Kemudian beliau bersabda, bawakan kepadaku abir jenis minyak wangi. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pendidikan yang dilihat langsung oleh siapa? Oleh para sahabatnya. Rasulullah tidak malu. Rasulullah tidak merasa jijik. Ya. Ketika ada sesuatu yang mengganggu, ya, kita bisa bayangkan waktu itu masjidnya ya masih belum seperti kita pakai marmer, pakai tehel. Ya. Alasnya masih beralaskan tanah. Ya. Ada seseorang yang membuang dahaknya ya, mungkin di tempat mimbarnya Nabi. Tapi Rasulullah SAW bayangkan, ya, Rasulullah tidak memarahi para sahabatnya. Ya, lalu Rasulullah mungkin tidak nyuruh, bersihkan. Tapi bagaimana baginda Nabi itu langsung membawa tundun kurma, beliau yang menggosoknya, membuangnya. Ya, lalu Rasulullah memberikan pengajaran dengan kalimat siapa yang ingin Allah berpaling darinya, siapa yang ingin Allah berpaling darinya. Sahabat kaget. Karena sahabat belum tahu tentang ya, bagaimana seseorang ketika membuang dahak dalam salat atau membuang ludah. Belum ada ajarannya. Maka Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya, jika kalian sedang salat, maka Allah itu ada di hadapan kalian, menyaksikan, melihat, maka janganlah engkau membuang dahak ke arah depan atau ke arah kanan. Ini ajaran dari Nabi. Kalaupun dia enggak kuat ingin membuang, maka buanglah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya, atau kalau dia tidak kuat, Rasulullah mencontohkan melipat bajunya, menggosok dengan kainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari hadis ini? Ini memberikan penjelasan kepada kita, Rasulullah itu tidak Rasulullah itu tidak sungkan. Rasulullah tidak malu memberikan contoh kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Ya. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwasannya ya, dahak itu bukan najis. Ya. Ludah itu bukan najis. Akan tetapi ya, itu sesuatu yang membuat orang lain jijik, maka perlu dibersihkan. Ya, walaupun ya itu bukan najis. Ya, akan tapi ketika mengganggu maka Rasulullah memerintahkan untuk membersihkan. Bahkan beliau sendiri yang membersihkan bekas dahak tersebut. Ini memberikan penjelasan kepada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana Nabi SAW ya memberikan pengajaran, pendidikan itu dengan contoh. Ya. Bisa saja Nabi tadi menyuruh para sahabatnya, silakan bersihkan. Ya. Tapi disinilah seorang muallim, Nabi SAW memberikan contoh langsung kepada para peserta didiknya, kepada para sahabat-sahabatnya. Dalil yang kedua dari riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah,
dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi ghulamin wa huwa yaslukhu syatan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanaha hatta urika fa adkhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu bainal jildi wal lahmi fadahasha biha hatta tawarat ilal ibt wa qala ya ghulam hakadha faslukh thumma madha wa shalla lin nasi wa lam yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam kitab Az-Zabaih ya. Dalam kitab tentang Az-Zabaih, tentang bagaimana memotong hewan kurban ya. Dari sahabat Nabi tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah melewati seorang pemuda yang sedang menguliti kambing. Ada seorang anak yang sedang menguliti kambing. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanaha hatta urika, minggir, ya, sampai aku perlihatkan kepadamu caranya menguliti kambing. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya di antara kulit dan daging, lalu kemudian beliau menekan-nekan dengan tangannya sehingga, ya, tangan beliau tersembunyi di antara ketiak domba. Lantas Nabi bersabda, wahai anak, beginilah caranya, kulitilah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pergi, lalu beliau mengimami salat dalam keadaan tidak berwudu lagi. Ya. Apa pesannya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ngasih contoh ya dengan praktek. Sampai ada seorang anak pemuda sedang nguliti kambing, mungkin cara ngulitinya ya kayak kita lah, kurban mungkin setahun sekali, kadang-kadang cara kita beda-beda ya. Ada yang pakai peso dapur, kadang-kadang lama sekali gitu ya. Padahal Nabi itu cara menguliti kambing itu langsung cukup dimasukkan dengan tangan saja untuk memisahkan antara kulit dan daging kan. Tidak perlu pakai mungkin diseset gitu ya. Karena kalau untuk kambing mungkin lebih mudah. Nabi itu langsung turun tangan ngasih contoh ya. Langsung Rasulullah ngasih contoh, memasukkan tangannya di antara kulit dan dagingnya. Rasul berkata, beginilah caranya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara Nabi. Ya. Ngasih contoh itu sampai ya detail kepada hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berikan kepada siapapun. Bahkan kalau kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang para sahabat bagaimana memahami tentang waktu-waktu sholat, kapan waktu sholat ya. Ketika ada seorang sahabat bertanya, ana rajulan salahu an waqti sholat faqala sholli ma'ana hadain. Ketika ada orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana waktu sholat itu kapan saja? Jawaban Nabi, sholatlah engkau bersamaku selama 2 hari ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika adzan zuhur memerintahkan ya bagaimana kondisi alam langit matahari ketika asar, ketika maghrib ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada sahabat-sahabatnya untuk melihat sendiri ya. Bahkan ketika hari yang kedua Rasulullah bertanya, aina sa'il an waqti shalah, tadi ada orangnya yang nanya tentang waktu sholat. Maka sahabat berkata, ana ya Rasulullah, aku ya Rasul. Orang tersebut mengikuti sholat Nabi selama 2 hari ya. Kapan waktu sholat duhur dikumandangkan, Rasulullah menjelaskan kapan waktunya ya. Sholat asar kapan, Rasulullah menjelaskan waktunya kapan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling efektif melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung memberikan contoh, memberikan teladan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada teladan yang paling utama ya
melainkan keteladanan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin di antara hal yang perlu kita pahami di dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama adalah keteladanan. Ya, berilah contoh yang baik. Bagaimana orang tua akan mengajarkan sesuatu kepada anak sementara orang tua belum pernah mencontohkan, ya. Bagaimana kita ingin memiliki anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita masih jauh, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ibu akan mengajari anaknya, gitu ya, anak putrinya untuk berhijab, ya, sementara dia belum bisa memberikan contoh. Maka untuk itu tugas kita semuanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Rasulullah yang berhasil mendidik para sahabat-sahabatnya, karena Rasulullah mendidik dengan contoh dan keteladanan. Rasulullah mencontohkan langsung, ya, sehingga apa yang disabdakan, apa yang diperintahkan itu dilihat dan didengar oleh para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu pada kesempatan ini yang kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, bagaimana konsep Nabi, ya, di dalam mendidik, bagaimana metode Nabi dan karakteristiknya di dalam memberikan pengajaran. Yang pertama adalah jadilah kita teladan, ya, bagi anak-anak kita, teladan bagi keturunan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh, kajian kita melanjutkan materi parenting, ya, yang menjadi inti adalah bagaimana posisi kita sebagai seorang anak